Selamat pagi untuk ibu guru atau teman-teman yang menonton video saya. Sekarang saya akan mereview program prioritas dan pembangunan desa. Semoga dari pembahasan saya ini dapat bermanfaat untuk kami semua dan ilmunya dapat bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari. Jadi dari video ini tuh ada dua video. Dari video pertama itu, saya bisa mereview bahwa program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dijalankan untuk mendukung pencapaian agenda strategis prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 sampai 2019. Maksud dari video ini juga menjelaskan bahwa program ini diprioritaskan untuk mengimplementasikan nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terdapat 74.754 desa di Indonesia, 45,41% desa tertinggal. Target nasional RPJMN 2015 sampai 2019 mencapai 2.000 desa mandiri dan mengurangi 5.000 desa tertinggal. Ketimpangan masyarakat desa dan kota masih tinggi, sehingga hal itu menjadi tantangan dalam pencapaian target ini. Yang menyebabkan mendorong arus urbanisasi, masih banyak desa yang membutuhkan akses listrik, terus juga jalan yang lebih baik, fasilitas pendidikan, tingkat dasar, dan juga tingkat menengah. Hal-hal yang saya sebutkan tadi tentu masih reliabel dengan kondisi kehidupan saat ini. Sekarang ini, untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menghadirkan strategi Trimatra yang meliputi JAMU. JAMU itu apa sih? JAMU itu jaringan komunitas, tadi itu disingkat, yang berfungsi untuk menguatkan kapabilitas dan ekspansi masyarakat desa. Dan juga ada Bumi Desa atau lumbung ekonomi desa untuk mengoptimalisasi sumber daya desa demi mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi. Dan juga ada Karya Desa atau lingkar budaya desa untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta revitalisasi dan konservasi budaya lokal desa. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan di desa secara sukarela, termasuk meningkatkan pelayanan dasar serta mengolah sumber ekonomi dari 4 program tersebut. Sarana dan prasarana yang bisa dikembangkan karena uang pemasukan yang meningkat setiap tahunnya. Bidang pembangunan juga telah terdata 50.378 km jalan, 412,2 km jembatan, dan juga 1.557 unit pasar desa, 1.068 tambatan perahu, 15.943 unit air bersih, 12.614 unit MCK, 11.626 unit sumur, 49.558 unit drainase, 628 unit embung telah tersedia bagi masyarakat, 2.448 unit polindes, 5.485 unit posyandu, 9.727 unit PAUD sudah melayani masyarakat di pedesaan. Hal-hal tadi yang saya sebutkan merupakan hal baik dan positif. Dampak negatifnya yaitu banyak tantangan, namun kita semua secara bersama pasti bisa melawan dan melewati tantangan itu semua, ya kan? Untuk membangun desa dari pinggiran dan juga membangun kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Nah, di sini sekarang saya akan menjawab video kedua yang dilampirkan di Google Classroom. Dari video kedua ini saya mendapat 4 jawaban dari 4 pertanyaan. Yang pertama ini pertanyaannya, apa ya yang dimaksud dari video itu? Masih reliable apa enggak sama kondisi sekarang? Jawaban saya adalah, maksud dari video kedua itu 4 program prioritas Kementerian Desa. Video itu memiliki maksud sarana desa yang kurang optimal, yang tentunya sangat enggak mendukung dengan keadaan saat ini dan membuat fasilitas itu tuh enggak mendukung apa yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat di desa. Jadi orang tuh rada susah gitu buat ngelakuin kegiatan sehari-hari. Dan tentunya juga masih reliable dengan kehidupan pedesaan sekarang ini yang berkaitan dengan kurangnya sarana pedesaan. Jadi masih banyak banget pedesaan-pedesaan sekarang yang fasilitasnya itu kurang memadai
Tapi juga beberapa desa udah punya beberapa fasilitas yang bagus dan memadai untuk kehidupan sehari-hari mereka. Jadi lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Dan juga ada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya dari 4 program itu kira-kira tercapai nggak sama keadaan sekarang? Jawaban saya sih, dari perencanaan itu, beberapa perencanaan itu tercapai untuk keadaan sekarang. Namun di beberapa daerah saja, nggak semua daerah. Perencanaan itu masih ada yang belum tercapai. Kayak pasti ada hambatannya juga dan nggak segampang itu buat mencapai suatu rencana yang udah direncanakan matang-matang. Pasti ada halangan-halangan yang ada aja datang gitu kan. Nggak mungkin selancar itu buat mencapai suatu tujuan. Pasti ada banyak rintangan. Dan kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, dampak positif dan negatifnya itu apa? Dampak positifnya itu yaitu menurut saya, dalam melakukan aktivitas seseorang dapat menjadi lebih mudah gitu, dan juga lebih efektif dalam melakukan sesuatu, tidak sulit dan tidak susah banget seperti saat dulu-dulu saat sarana belum berkembang. Dampak negatifnya itu, sarana lama memiliki banyak kenangan dan jasa. Kayak kan dulu susah kan, kalau diganti pasti ada sesuatu yang berubah gitu. Dulunya tuh susah, tapi dia yang sesuatu yang menemani kita saat susah gitu. Tapi sekarang udah diganti pasti lebih mudah ya kan. Terus juga saat direnovasi pasti harus diganti dan lama dibongkarnya. Dan itu pasti butuhkan banyak biaya dan adaptasi. Pasti juga butuh belajar caranya dan gak segampang itu gitu loh. Ada yang kayak, aduh ini gimana ya caranya, kan kita gak langsung paham. Dan juga berbeda dengan sarana lama dan tradisional yang tidak butuh biaya dan listrik. Kan kalau misalnya biayanya pasti berkembang dong, kan teknologinya berkembang. Kalau misalnya dulu kan kayak pakai teknologi yang lama gitu, jadi nggak butuh banyak biaya. Dan pertanyaan keempat ini, pendapat saya itu berdasarkan pendekatan keuangan itu gimana ya? Pendapat saya berdasarkan pendekatan keuangan itu, yaitu pengembangan sarana memang sangat baik, terutama untuk daerah pedesaan yang sangat kurang mendukung sarananya. Dengan adanya pengembangan sarana akan mempermudah kehidupan orang-orang yang tinggal di desa. Menurut saya ini aja sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.